السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث الحارث بن هشام من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبطئ. فقال عيسى عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أمرك ب5 كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يحيى عليه السلام: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو أن يخسف بي. فجمع يحيى عليه السلام بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ بهم المسجد، فجلسوا على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي ب5 كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وبالصلاة والصيام والصدقة، ثم قال: وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل يطلبه العدو صراعا في أثره، فوجد حصنا حصينا فدخل فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله جل وعلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pemirsa Asil TV, ikhwani, akhwati fiddin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Masih dalam program di bawah naungan wahyu dengan bahasan 5 wasiat Nabi SAW ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, dari hadisnya Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria alaihi salam 5 wasiat agar dia amalkan dan agar dia memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkan 5 wasiat tersebut. Hampir saja Yahya tidak menyampaikannya. Lalu Isa bin Maryam alaihi salam berkata kepada Yahya, sesungguhnya engkau telah diperintahkan dengan 5 wasiat untuk engkau amalkan, dan Allah juga memerintahkanmu untuk memerintahkan Bani Israel agar beramal dengan 5 wasiat tersebut. Maka apabila engkau tidak menyampaikannya, maka aku yang akan menyampaikannya. Lalu Yahya pun berkata kepada Isa, wahai saudaraku, sesungguhnya aku khawatir apabila engkau mendahuluiku di dalam menyampaikan 5 wasiat ini, aku diazab atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis sampai masjid pun penuh, dan mereka pun juga ada yang duduk di teras-teras masjid. Lalu Yahya memulai ucapannya dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
telah memerintahkanku ya dengan 5 wasiat agar aku amalkan, dan aku memerintahkan kalian untuk mengamalkan 5 wasiat tersebut. Yang pertama adalah hendaklah kalian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian aku perintahkan kalian untuk mendirikan salat, aku perintahkan kalian untuk berpuasa, aku perintahkan kalian untuk bersedekah, dan yang kelima, aku perintahkan kalian berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir yang sangat banyak. Karena sesungguhnya perumpamaan yang demikian itu seperti seorang laki-laki yang tengah dicari-cari oleh musuhnya, yang mengikuti jejak langkahnya. Lalu laki-laki tersebut mendatangi sebuah benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Lalu dia berlindung di dalam benteng tersebut. Dan sesungguhnya hamba akan sangat terjaga ya dari keburukan syaitan apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah. Wa fi hadha al-hadith min al-fawaid wal-fadail ma yajibu ala kulli muslimin an yahfazahu wa yafhamahu wa ya'mal bima fihi. ففيه ما ينجي العبد من الشيطان وفيه أسباب النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة وفيه ما أنعم الله به على عبده من الجنود والعدد والأمداد وفيه ما بينه الله جل وعلا لعبده ما يحرز نفسه من عدوه وكيف يفك نفسه idza asarahu aduwahu. Para pemirsa Asil TV yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya di dalam hadis ini terdapat keutamaan, kemuliaan, keagungan dalam masalah zikir yang harus diketahui, difahami, dan diamalkan oleh setiap muslim. Maka kalau kita memahami ya apa yang disampaikan oleh Yahya bin Zakaria tadi, maka kita mengetahui bahwasannya di dalam memahami keutamaan zikir atau mengamalkan zikir, kita akan terjaga dari keburukan syaitan. Dan kita akan memperoleh kemenangan, kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hambanya ya, dengan mengirimkan bala tentaranya, memberikan bekal serta bantuan. Dan di dalamnya juga Nabi SAW menjelaskan kepada kita dengan apa seseorang menjaga dirinya dari musuhnya dan bagaimana dia dapat melepaskan dirinya dari tawanan musuhnya. Ayuhal ikhwah, fadailu dzikrillah azza wa jalla. Awaluha bidzikri yasra'u al-'abdu asy-syaitan كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. والصرع هنا بمعنى الهلكة، بمعنى العذاب، بمعنى يغمى عليه والعياذ بالله. قال كما يصرع الإنسي إذا دنا منه الشيطان. فتقول الشياطين: ما لهذا مصروع؟ يسألون عن حال الشيطان المصروع فيقال لهم: قد صرعه الإنسي. Zikir memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah dengan zikir seorang hamba dapat mengalahkan setan, sebagaimana setan juga dapat mengalahkan manusia yang lalai.
ahlul ghaflah. Disebutkan oleh beberapa orang salaf bahwasannya apabila zikir telah terpatri di dalam hati seorang hamba, ketika dia didekati oleh syaitan, dia dapat mengalahkan syaitan. Sebagaimana syaitan juga dapat mengalahkan manusia yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia dapat mengalahkan syaitan, syaitan seperti kerasukan, ya, dikalahkan, maka berkumpullah para setan-setan yang lain. Mereka berkata, ada apa dengan setan ini? Maka yang lain pun mengatakan, dia telah dikalahkan, dijatuhkan oleh manusia. Wa min fadaili dzikri ayyuhal ikhwah annahu ma min ibadatin amara Allah biha illa wa hadda laha haddan ma'luman illa adh-dhikr. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ما من عبادة فرضها الله جل وعلا إلا وأوجب لها حدا معلوما وعذر أهلها حال قيام عذر إلا الذكر فأمر الله به كثيرا ولم يعذر أحدا تركه إلا مغلوبا على عقله فقال سبحانه وتعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في حال السفر والحضر في حال الصحة والسقم في حال المرض والفقر في حال الفقر والغنى في حال البر والبحر ثم قال واذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا فإذا فعل العبد ذلك صلى الله عليه وملائكته. Kemudian di antara keutamaan zikir adalah bahwasannya tidak ada ibadah wa ta'ala melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan batasan terhadap ibadah tersebut, ya, memberikan batasan terhadap ibadah tersebut kecuali zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, tidak ada batasannya, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepadanya baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tentang ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan atas hamba-hambanya kewajiban ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan pada ibadah tersebut batasan yang telah ditentukan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima uzur, ya, dari hamba-hambanya apabila dia memiliki uzur ketika melakukan ibadah tersebut kecuali ibadah zikir. Zikir tidak ada batasannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima uzur dari siapapun yang meninggalkan zikir tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika berdiri, maupun ketika duduk, maupun ketika berbaring, baik ketika safar, maupun ketika mukim, baik di waktu siang ataupun di waktu malam, baik ketika berada di daratan ataupun berada di lautan, baik ketika kaya ataupun ketika miskin, baik ketika sehat ataupun ketika sakit, baik ketika berada di tengah-tengah manusia atau ketika sendirian, dalam keadaan apapun, berzikirlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepadanya baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Maka apabila antum melakukan ini, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat untuk antum semua. Bal wa min fadaili dzikri ayyuhal ikhwatu wal akhawat anna Allah tabaraka wa ta'ala qad 'allaqa al-falaha 'ala adh-dhikr. Man arada al-falaha fi umurihi, man arada al-falaha fi shu'unihi, man arada al-falaha fi ad-dunya aw al-akhirah fa'alayhi bi kathrati dhikrillah 'azza wa jalla. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantungkan, ya, mensyaratkan kesuksesan, kemenangan, keberhasilan itu dengan banyak berzikir.
Siapa yang ingin sukses? Siapa yang ingin menang, beruntung, ya, baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaklah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wadhkurullaha katsira." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun. Agar kalian menang, agar kalian beruntung. بل من علامات الذكر أيها الإخوة والأخوات من فضائل الذكر أنه علامة على تحقيق الإيمان وقلة حقوق النفاق والعياذ بالله. قال الله في شأن أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله في شأن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فحصل الفرقان بين أولياء الرحمن من المؤمنين بكثرة ذكر الله عز وجل وبين أولياء الشيطان من المنافقين بالغفلة والتكاسل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Dan di antara keutamaan zikir adalah bahwasannya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda keimanan seorang hamba. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda keimanan seorang hamba. Sementara sedikit berzikir, ya, sedikit mengingat Allah Azza wa Jalla, itu merupakan tanda kemunafikan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Allah sebutkan, Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk banyak berzikir. Sementara terhadap orang-orang munafik, Allah sebutkan sifat mereka adalah sedikit berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik, ya, berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, lalu namun Allah kembalikan makar mereka kepada mereka. Ya, wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri untuk mengerjakan salat, qamu kusala. Mereka mengerjakannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas. Mereka riya di hadapan manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sangat sedikit sekali. Maka di sini terdapat perbedaan antara mereka orang-orang yang beriman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepadanya, dengan orang-orang yang menjadi wali-wali syaitan, yang menjadi wali-wali syaitan, yaitu orang-orang munafik yang sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian malas beribadah kepada Allah serta riya di dalam ibadahnya. Bal min a'zami fadail adh-dhikr ayyuha al-ikhwah anna Allah tabaraka wa ta'ala yadhkuruka bismika wa sifatik. Yadhkuruka ya ayyuha al-'abdu al-miskin wa ayyatuha al-amatu al-miskina. الله أكبر. تخيل أن الله يذكرك في السماوات، أن الله يذكرك في الملأ الأعلى. قال ربنا جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وقال ربنا في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. حتى قال بعض السلف: إني أعلم متى يذكرني ربي، أعلم الساعة واللحظة التي يذكرني فيها ربي جل جلاله. قالوا: كيف ومتى؟ قال: إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فإنه يذكرني. Bahkan di antara keutamaan zikir adalah bahwasannya siapa yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla, menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat dan menyebut namanya. Allahu Akbar. Allah menyebut nama kita. Nama engkau wahai hamba yang miskin akan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita di langit. Allah sebut nama kita di hadapan
makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, sebutlah nama aku. Niscaya aku akan menyebut nama kalian. Aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Bahkan di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa yang mengingatku, menyebutku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya, menyebutnya di dalam diri. Dan siapa yang mengingatku, menyebutku, ya, ketika dia berada di hadapan manusia, di tempat keramaian, maka aku akan menyebutnya dan mengingatnya di hadapan makhluk yang mulia, yaitu para malaikat. Bahkan sebagian salaf mengatakan, sesungguhnya aku tahu kapan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut namaku, kapan Allah subhanahu wa ta'ala ingat kepadaku. Maka dikatakan kepada salaf ini, mata wa kaif, kapan dan bagaimana? Ya, kapan Allah akan ingat namamu, sebut namamu, dan bagaimana? Maka salaf ini pun mengatakan, Allah akan menyebut dan mengingatku ketika aku menyebut dan mengingat dirinya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ingatlah, sebutlah aku, niscaya aku akan ingat dan menyebut kalian. أيضا من فضائل الذكر أيها الإخوة والأخوات أن الذكر أفضل من كل شيء وأكبر من كل شيء. قال الله عز وجل واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله وفي الصلاة فائدتين عظيمتين أولها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وثانيها ما تضمنته الصلاة من ذكر الله عز وجل وذكر الله أكبر من إنهاء الصلاة عن الفحشاء والمنكر. Kemudian di antara keutamaan zikir juga adalah bahwasannya zikir adalah sesuatu yang paling besar dari segala-galanya, sesuatu yang paling afdal dari segala-galanya. Ya. Sebagaimana Allah beritahukan di dalam Al-Qur'an, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Ya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan tegakkanlah salat. Ya, dari Alkitab, dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah, ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Dan berzikir kepada Allah sungguh benar-benar adalah sesuatu yang paling besar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata tentang makna ayat ini. Beliau mengatakan bahwasannya di dalam salat itu ada dua faedah yang sangat besar. Yang pertama adalah bahwasannya salat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sementara yang kedua, ya, kandungan salat atau salat itu meliputi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena salat meliputi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih besar, lebih agung, ya, daripada mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. بل من فضائل الذكر أيها الإخوة والأخوات أن الله عز وجل يسر لأهل الذكر الانتفاع بالآيات الشرعية والكونية، فما من آية يمرون عليها مرئية إلا ويزدادون إيمانا، وما من آية يقرؤونها في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وانتفعوا بها. قال ربنا جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هذه آيات كونية لآيات لأولي الألباب، أي لأهل العقول. من هم يا الله؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Dan di antara keistimewaan, keutamaan zikir adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya orang-orang yang berzikir yang dapat mengambil manfaat
dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang berzikir yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang hamba melihat yang berzikir, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, melainkan akan menambah keimanannya. Dan tidaklah seorang hamba yang banyak berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, melainkan dia akan mengambil manfaat darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki akal. Bagi orang yang memiliki akal sehat. Lalu siapa mereka? Orang-orang yang memiliki akal sehat tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla pada ayat berikutnya, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Itu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik ketika berdiri maupun ketika duduk ataupun ketika berbaring. بل إن من فضائل الذكر أيها الإخوة والأخوات أن الله جعله روح الأعمال ولبها وأصلها، وما من عمل صالح إلا وجعل الله هذا العمل من أجل إقامة ذكره سبحانه وتعالى. ففي الصلاة قال ربنا جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. وفي الحج قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار ذكر الله عز وجل. وقال ربنا في الجهاد: فإذا لقيتم الذين كفروا، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Dan di antara keutamaan zikir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan zikir tersebut sebagai ruh ibadah, ya, inti ibadah, bahkan pokok ibadah, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidaklah mensyariatkan ibadah melainkan untuk berzikir kepadanya. Dalam perkara salat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan: "Wa aqimis salata li dzikri." Dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Dalam masalah haji, puasa, ya, dan manasik-manasik haji, bahkan zikir termasuk ruh haji, inti haji, dan maksud tujuan dari disyariatkannya haji. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya tawaf di Ka'bah, ya, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jumrah, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla liiqamati zikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan: "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza laqitum fi'atan," apabila kalian bertemu dengan sekelompok musuh-musuh kalian, "fathbutu," maka teguhlah kalian di dalam menghadapi mereka, bersabarlah kalian di dalam menghadapi mereka. Lalu Allah mengatakan: "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun," dan berzikirlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir yang sangat banyak agar kalian menang, agar kalian beruntung. أيضا من فضائل الذكر أيها الإخوة والأخوات أنه من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. Bahkan ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa Asal TV, zikir adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul kalami ilallahi arba'."
4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu Nabi SAW mengatakan, la yadurruka bi ayyihin badat. Tidak akan memudaratkanmu, ya, dengan kalimat apapun engkau memulai, ya, zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن فضائل الذكر أيها الإخوة والأخوات أنها غراس الجنة، أن الأشجار في الجنة إنما تغرس بذكرك لله عز وجل. كلما ذكرت الله سبحانه وتعالى كلما زرع لك نخل في الجنة وأشجار في ملكك في الجنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الله أكبر. انظر اليوم كم غرست من نخل في ملكك في الجنة بقولك سبحان الله وبحمده. بل قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة أسري بي قابلت إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليك السلام يا نبي الله. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة ماؤها عذب وهي قيعان. قيعان يعني مستوية، وهي قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bahkan Nabi SAW menyebutkan zikir adalah tanaman yang baik yang ditanam oleh seorang hamba. Buahnya manis. Pepohonan yang ada di surga itu adalah pepohonan yang tumbuh dari zikir-zikir yang kita ucapkan. Maka seberapa banyak kau akan menanam pohon di surga yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita semua ke dalamnya. Berapa banyak yang akan kita tanam di kerajaan kita, di rumah kita, di istana kita, di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Karena setiap kali seorang hamba berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, setiap itu juga dia menanam pohon di surganya. Ya, setiap itu juga dia menanam pohonnya di surganya. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maka ditanamkan untuknya 1 pohon kurma di dalam surga. Maka ikhwani wa akhwati, sudah berapa yang kau tanam di dalam surga hari ini? Ya. Dan Nabi SAW juga menyebutkan ketika beliau diperjalankan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada beliau, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salam dariku kepada umatmu. Kemudian beritahukan kepada mereka bahwasannya surga tanahnya sangatlah baik, airnya sangatlah tawar, dan sesungguhnya tanah di surga itu datar. Dan tanamannya, ya, tanaman di surga adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wa inna min fadailil dzikri annahu min athqalil a'mali fi mizanillahi yawmal qiyamah. Qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menjelaskan tentang keutamaan zikir, bagaimana pahalanya yang sangat luar biasa, ganjarannya yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla, bahwasannya zikir, ya,
adalah sesuatu yang paling dapat memberatkan timbangan seorang hamba kelak di akhirat. Ya. Nabi SAW mengatakan, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan kebajikan seorang hamba nanti di akhirat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama wal ard. Sementara ucapan subhanallah, alhamdulillah, kata Nabi SAW, kedua-duanya memenuhi, ya, kedua-duanya memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. لذلك أيها الإخوة لما كانت هذه الفضائل وغيرها مما سأذكرها من فضائل الذكر، كان أمر الذكر أمر عظيم يحتاج إلى معونة وإعانة. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة إلا أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك موسى عليه السلام دعا ربه أدعية كثيرة في القرآن، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا كل هذه الأدعية؟ لماذا كل هذه الأدعية؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Maka apabila kita telah mengetahui keutamaan, manfaat, faedah zikir yang sangat banyak, ya, maka hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan, ya, di akhir salatmu untuk membaca zikir ini. Ya. Karena di dalam berzikir kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa banyak berzikir, kita butuh pertolongan. Sehingga dengan banyak berzikir kita memperoleh faedah dan keutamaan, ya, manfaat yang banyak sekali. Kata Nabi SAW, jangan kau tinggalkan di akhir salatmu atau setelah salatmu, kata Nabi SAW, untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, ya, untuk mengingatmu, berzikir kepadamu, bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu, dan bantu aku untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Maka oleh karena itu Musa alaihi salam, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu Nabi Musa alaihi salam banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa beliau adalah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan, ya, saudaranya yaitu Harun sebagai penolongnya di dalam berdakwah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lah dadaku, ya, untukku. Kemudian mudahkanlah urusanku. Lepaskanlah ikatan kegagapan dari lisanku agar mereka memahami apa yang aku katakan. Waj'al li waziran min ahli. Dan jadikanlah untukku seorang penolong, wazir dari keluargaku, Harun akhi, Harun saudaraku. Usdud bihi azri. Dengannya kuatkanlah, ya, kuatkanlah tekadku. Wa asyrikhu fi amri. Dan, ya, masukkanlah dia ke dalam urusanku. Kenapa ini semua yang diminta oleh Musa alaihi salam dari Allah Azza wa Jalla? Beliau mengatakan di akhir doanya, kay nusabbihaka katsira, agar kami bisa bertasbih kepadamu dengan tasbih yang sangat banyak. Wa nadhkuruka katsir wa nadhkuruka katsira, agar kami banyak bina basira. Sesungguhnya engkau terhadap kami, terhadap urusan kami amat sangat mengetahuinya. بل من فضائل الذكر أيها الإخوة والأخوات أنه حصنك من الشيطان، أنه حصنك من وسوسته وعدوانه وكيده.
ذكر الله عز وجل، كما في الحديث الذي معنا حديث الحارث الأشعري، الكلمات التي أوحى الله بها إلى يحيى بن زكريا عليه السلام، ومنها قوله وآمركم بذكر الله كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل يطلبه العدو صراعا في أثره. العدو يتتبع آثارك ويمشي وراءك كلما مشيت في طريق فإنه يسلك نفس الطريق يطلبك لقتلك. فجأة وجدت حصنا حصينا، بيت كبير عظيم، فدخلت وأغلقت عليك باب الحصن، وهذا الحصن هو ذكرك لله عز وجل، وذلك العدو هو الشيطان الرجيم بخيله ورجله وجنوده وأوليائه لا يستطيعون لعباد الله فعل شيء طالما أنهم في ذكرهم لله جل وعلا. Zikir adalah benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang dapat menjagamu dari kejahatan syaitan, dari waswas syaitan, dari tipu daya syaitan. Dengan berzikir engkau akan terjaga, ya, terpelihara dari kejahatan syaitan. Sebagaimana ya disebutkan dalam hadis yang ada di hadapan kita, hadisnya Al-Harits Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. 5 wasiat yang Allah wasiatkan kepada Yahya bin Zakaria. Di antaranya adalah wasiat untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kata Yahya, sama seperti seseorang yang tengah berlari menyelamatkan dirinya dari kejaran musuh. Musuh berlari di belakangnya, mengikuti jejak langkahnya, ya, ingin menangkapnya dan kemudian membunuhnya. Orang ini terus berlari. Lalu dia menemukan sebuah benteng, ya, sebuah benteng yang sangat kokoh, kuat. Lalu dia memasukinya kemudian menguncinya. Benteng tersebut adalah zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara musuh yang mengejarmu dan selalu mengikutimu, ya, adalah syaitan yang terkutuk. Maka oleh karena itu, bentengilah dirimu dari kejahatan syaitan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. بل من فوائد الذكر أيها الإخوة أن الكون بما فيه يسبح لله جل وعلا. قال ربنا سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن الله كان حليما غفورا. فالسماوات السبع والأفلاك والكون والرياح والبرق والرعد والأمطار والأنهار والبحار والجبال وذرات الثرى والرياح والأمطار وكل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. بل قال نوح حين وفاته إلى ولده وهو يوصيه بوصايا قال يا ولدي سبحان الله وبحمده هي صلاة جميع الخلائق وبها يرزقون. كل الخلائق من طيور وأفلاك وكل شيء يسبح بحمد الله بقولهم سبحان الله وبحمده وبها يرزقون إلا أغبياء البشر وكفرة الجن والشياطين. Kemudian perhatikan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, bahwasannya tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini melainkan semuanya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Apa yang ada di alam semesta semuanya berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tusabbihu lahu samawati sab'a wal ardu wa man fihin." Kata Allah Azza wa Jalla, 7 lapis langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih.
Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun ya melainkan dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tetapi kata Allah Azza wa Jalla, walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kan tetapi kata Allah Azza wa Jalla, kalian tidak mengetahui bagaimana tasbih mereka. Sesungguhnya dia maha lembut lagi maha pengampun. Matahari, bulan, ya, bintang-bintang, kemudian planet-planet dan lain sebagainya, ya, yang ada di alam semesta ini, angin, hujan, petir, ya, kemudian kilat, semuanya, seluruhnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun juga mengatakan ya di dalam hadisnya yang mulia, tidaklah matahari terbit kemudian terbenam, ya, dan tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masih ada melainkan semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla, kecuali para syaitan dan orang-orang yang bodoh dari kalangan Bani Adam yang tidak memiliki akal sehat. Mereka yang tidak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran ayyuhal ikhwah, inna alazza ma fid dunya wa ahna'a ma fil hayah wa atyaba ma fil wujud huwa dhikrullahi jalla wa ala. Qala ba'du as-salaf masakinu ahli ad-dunya kharaju minha wa ma akhazu ajmala ma fiha. Qalu wa ma ajmala ma fiha. Qala dzikrullahi jalla wa ala. Dan terakhir dari sekian banyak keutamaan dan kemuliaan zikir adalah bahwasannya zikir adalah sesuatu yang paling lezat di dunia ini. Sesuatu yang paling indah, paling baik di dalam kehidupan dunia ini. Bahkan yang paling menyenangkan ya di permukaan bumi ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian salaf pernah berkata, masakinu ahli dunia, orang-orang miskin yang hidup di dunia ini, ya, ketika mereka berpisah dengan dunia, meninggalkan dunia, mereka membawa apa yang paling baik dari dunia ini. Sesuatu yang paling baik dari dunia ini. Ditanya, apa yang paling baik di dunia ini? Maka mereka pun mengatakan, zikrullahi wa ta'atuhu. Itu berzikir kepada Allah dan senantiasa mentaatinya. Wa min khuturatil ghafla ayyuhal ikhwatu wal akhawat, khusranu man laha عن ذكر الله عز وجل أنه في خسران مبين. قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون والعياذ بالله. Maka hendaklah kita senantiasa dan selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lawan dari zikir adalah ghaflah, lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditimpa kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, ya, kemudian anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sekali-kali harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Karena siapa yang melakukan hal yang demikian, itu lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang sebenar-benar merugi.
واعلم أيها الحبيب أن أخطر ما في الغفلة أنك تكون فريسة للشيطان يلعب بك، يزين لك الحق باطلا والباطل حقا. قال ربنا جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن، والعشي هو عدم تمام الرؤية، أو رؤية بعين والعين الأخرى لا ترى. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني من يرى بعض الأوامر يفعلها ولا يفعل الآخر، يختار من أوامر الله ما يعني تحلو أو ما يحلو في هواه والعياذ بالله. من يذكر ربه بعض الأمر ولا يذكر ربه في بعض الأوامر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين لا يتركه أبدا، الله لا يحميه من هذا القرين. طب ما النتيجة؟ وإنهم ليصدونهم عن السبيل، إنهم يصدونهم عن سبيل الله عز وجل. الإشكال أيضا ويحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء الناس يظنون أنهم على الهدى، يفعلون البدعة ويظنون أنهم على السنة، يفعلون الشرك ويظنون أنهم على التوحيد، حتى إذا جاءوا يوم القيامة وجدوا أعمالهم هباء منثورا والعياذ بالله. Dan ketahuilah bahwa sesuatu yang paling berbahaya yang akan menimpa orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah bahwasannya dia akan menjadi mangsa syaitan. Dia akan menjadi budaknya syaitan. Syaitan akan mempermainkannya. Syaitan akan menjadikan indah di hadapannya sesuatu yang batil. Terlihat olehnya sesuatu yang hak. Dia akan disesatkan dan digelincirkan oleh syaitan. Ini adalah sesuatu yang paling berbahaya yang menimpa orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman." Siapa yang berpaling dari berzikir, mengingat Ar-Rahman, ya'shu tidak melihat syariat perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkannya, menutup matanya dari mengingat Ar-Rahman, perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, nuqayyid lahu syaitanan. Maka kami akan menjadikan baginya setan, fahuwa lahu qarin, yang akan terus bersamanya, akan terus menemaninya syaitan ini. Maka yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, Allah akan jadikan untuknya syaitan yang akan terus bersamanya, menemaninya, mengiringinya. Allahu Akbar. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ketika Allah sudah jadikan syaitan baginya, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, syaitan ini akan menghalanginya dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Akan menghalanginya dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Bahkan perhatikan, di samping disesatkan oleh syaitan dari jalan yang lurus, bahkan mereka mengira bahwasannya mereka berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Mereka mengira bahwasannya mereka adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika mereka melakukan bid'ah, mereka mengira bahwasannya mereka melakukan sunnah. Ketika mereka menempuh jalan sesat, mereka mengira bahwasannya mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Ketika mereka melakukan kesyirikan, mereka mengira bahwasannya mereka telah menegakkan tauhid di dalam kehidupannya. Dan ini semua besok akan disingkap oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. أيها الإخوة، أتحدث الآن عن فضل أهل الذكر. تحدثت آنفا عن فضل الذكر ذاته، وهذا الحديث الآن عن فضل أهل الذكر. الفضيلة الأولى لأهل الذكر أنهم هم أهل السبق، أنهم هم السابقون إلى الله عز وجل، السابقون إلى رضوان الله، السابقون في الدنيا بكثرة ذكرهم، وفي الآخرة بقربهم من ربهم جل جلاله. قال أبو هريرة
كما في حديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بهم في طريق مكة فمر بهم على جبل يقال له جمدان فقال النبي سيروا هذا جمدان ثم قال سبق المفردون قالوا يا رسول الله من المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Taib, sekarang kata Syekh, aku akan berbicara tentang keutamaan orang yang berzikir. Kalau tadi aku berbicara tentang keutamaan zikir itu secara zatnya, sekarang keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaannya adalah bahwasannya mereka adalah orang yang terdepan. Ahlu zikri adalah ahlu sabaq. Ahli zikri, yaitu ahli zikir, orang yang banyak berzikir, dia adalah orang yang terdepan, mendahului yang lainnya. Ya, mendahului menuju ampunan Allah, mendahului menuju surga Allah, mendahului menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berjalan di jalan Mekkah, tepatnya di atas gunung atau bukit yang disebut dengan Jumdan, Lalu Nabi SAW berkata, siru hadza Jumdan, lewatilah oleh kalian bukit ini, Jumdan ini. Ya, kata Nabi SAW, sabaqal mufarridun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh orang-orang mufarridun atau mufarradun telah lebih mendahuluinya, telah lebih dulu. Ya. Kemudian sahabat bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapa itu mufarridun itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Mufarridun itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, baik laki-laki ataupun wanita. Wa min fadaili ahli adh-dhikri ayyuhal ikhwatu wal akhawat anna majalisahum hiya majalisul malaikah. إذا جلسوا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. الله أكبر. حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. السكينة هي الاطمئنان والراحة النفسية وذكرهم الله في من عنده. Dan di antara keutamaan ahli zikir, orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mereka adalah orang-orang yang dinaungi oleh para malaikat, ya, dicintai, disukai oleh para malaikat. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Tidaklah suatu kaum, kata Nabi SAW, duduk, ya, lalu mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Duduk, lalu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan, kata Nabi SAW, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan mereka akan memperoleh as-sakinah, ketenangan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Wa yakfi fi syarafi adh-dhikri ayyuhal ikhwah وفي شرف أهل الذكر أن الله عز وجل يباهي بأهل الذكر ملائكة السماء. روى مسلم عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه يذكرون الله. قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونشكره على نعمائه وفضله علينا أن هدانا للإسلام. قال نبينا الله ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني يستحلفهم صدقا ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا. قال أما إني لا أستحلفكم تهمة لكم ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. Baik, para pemirsa,
cukuplah ya menjadi dalil bukti keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasannya Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ya, menemui sahabat-sahabatnya yang tengah duduk-duduk waktu itu di rumah Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW berkata kepada mereka, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini? Lalu mereka mengatakan, "Jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam." Kami duduk di sini ya Rasulullah untuk berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, memujinya atas apa yang telah Dia berikan kepada kami berupa hidayah kepada Islam dan nikmat-nikmat taufik dan lain sebagainya yang telah Dia curahkan kepada kami. Kami ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Kami berzikir kepadanya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Allahi ma ajlasakum illa dzalik." Demi Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu, kata Nabi SAW. Kata mereka, "Iya, demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk kecuali itu ya Rasulullah." Lalu Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya aku tidaklah meminta sumpah ya. Kalian tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku menuduh kalian berdusta. Ya, karena aku menuduh kalian berbohong. Akan tetapi telah datang kepadaku Jibril alaihi salam lalu mengabarkan kepadaku bahwasannya Allah telah membanggakan atau tengah membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya di langit." أخيرا أيها الإخوة، قد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب من فوائد الذكر نحو 100 فائدة. طبعا الوقت لا يسمح لكل هذا، ولكن اختصرنا هذا الكلام اختصارا شديدا. وأخيرا، والأخير هذا مهم، وأخيرا أنواع الذكر. فكثير من الناس يظن أنه الذكر مجرد قول اللسان مع القلب فقط، سبحان الله والحمد لله إلى آخر الأذكار المشروعة. هذا نوع من أنواع الذكر، هذا نوع من أنواع الذكر. بل معرفة أسماء الله وصفاته ودعاء الله بتلك الأسماء والصفات ذكر لله عز وجل. معرفة الأمر والنهي والحلال والحرام ذكر لله عز وجل. الدعاء ذكر لله عز وجل. الصلاة ذكر لله عز وجل. مجلس العلم ذكر لله عز وجل. كل هذه العبادات هي ذكر الله سبحانه وتعالى. فليس الذكر مجرد تحريك اللسان بالأذكار، لا، بل طلبك للعلم ذكر. معرفة الحلال والحرام والأمر والنهي والحد ذكر لله سبحانه وتعالى. والذكر إما أن يكون باللسان فقط، وهذا أقل مراتب الذكر، أو باللسان مع القلب، وهذا أوسطها. أما أعلى درجات الذكر هو يكون باللسان والفهم بالقلب مع الجوارح، خشوع الجوارح لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Dan di penghujung kajian kita pagi ini, Syekh mengatakan, sungguh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan lebih dari 100 faedah tentang zikir ini, manfaat zikir, keutamaannya, dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Namun aku, kata Syekh, meringkaskannya dengan sangat-sangat ringkas sekali, karena melihat waktu yang sangat terbatas. Dan di penghujung kajian kita pagi ini, aku ingin mengingatkan kepada antum dan antuna semua bahwasanya zikir bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan oleh lisan dan kemudian diyakini oleh hati. Diyakini oleh hati, bukan. Karena zikir itu meliputi engkau ketika menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang maha mulia,
serta memahami maknanya, berdoa dengannya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ya, ini juga adalah zikir. Ketika engkau mempelajari halal dan haram, ketika engkau mempelajari perintah dan larangan, ini pun juga zikir. Ketika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kebaikan yang telah dia curahkan ya kepada antum semua, tenaga, kekuatan, rizki dan lain semua dan lain segalanya, ini juga adalah zikir kepada Allah. Doamu kepada Allah adalah zikir, salatmu kepada Allah adalah zikir. Duduknya engkau di majlis ilmu itu pun juga adalah zikir. Engkau mempelajari ya ilmu agama, ini pun juga adalah zikir. Jadi zikir bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan oleh lisan kemudian diyakini oleh hati, bukan. Ya, akan tapi zikir meliputi apa yang tadi telah kita sebutkan. Ya. Zikir hanya dengan lisan, ini kedudukan zikir yang paling rendah. Kemudian berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan dan hati, ini kedudukan yang paling pertengahan. Kedudukan zikir yang paling tinggi adalah kedudukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan yang senantiasa tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Asil TV, ikhwani wa akhwati, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan memasuki soal jawab. Namun sebelum itu kita akan break dulu sebentar. Insyaallah kita akan kembali lagi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum wa fi amwalikum wa fi dzurriyyatikum. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala bersama antum dan antunna dari seluruh Nusantara. Walillahil hamd, kita telah berhasil bersama untuk pembayaran DP pembebasan lahan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Jazakumullahu khairan katsira atas segala partisipasi antum dan antunna untuk pembebasan lahan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kita mencintai Indonesia. Kita mencintai Nusantara yang sangat luas ini. Bangsa yang sangat besar, negeri yang sangat luas. Berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam adat dan kebiasaan. Namun semua itu tidak ada makna kalau kita tidak menegakkan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di negeri yang kita cintai ini. Yayasan Asil Cahaya Tauhid mengajak antum semuanya, antunna semuanya untuk berjuang membangun markas sunnah Al-Hijrah untuk perjuangan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Nusantara yang kita cintai ini, di Indonesia yang kita cintai ini. Di tempat ini insyaallah taala kita akan membangun pusat halaqah ilmiah terbesar di Nusantara insyaallah taala. Tentu bersama antum dan antunna, para muhsinin dan muhsinat dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke biidznillah azza wajal, kita akan bersama-sama bahu-membahu saling ta'awun alal birri wa taqwa untuk mewujudkan cita-cita mulia kita, yaitu tempat di mana kaum muslimin dan muslimat dari seluruh Nusantara bisa datang untuk belajar ilmu agama, bisa belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah tempatnya saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah taala, semoga Allah tabaraka wa taala mudahkan. Kita akan membangun masjid dan akan membangun asrama di mana kaum muslimin dan muslimat bisa belajar agama Allah tabaraka wa taala yang hak, bisa belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu mereka kembali ke kampung halaman mereka untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka pelajari
di tempat ini insyaallah taala. Saya mengajak kita ikut andil di dalam proyek mulia ini. Saya mengajak kita semuanya ikut berpartisipasi membangun kemuliaan untuk diri kita dengan harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan rezeki yang telah Allah lapangkan kepada kita. Sesungguhnya apapun yang kita berikan daripada kebaikan, daripada sedekah, daripada infak, daripada wakaf, maka itu tidak akan hilang di sisi Allah tabaraka wa taala, bahkan akan menjadi sesuatu yang berlipat ganda di sisi Allah. Dengan keikhlasan dan dengan infak yang Anda berikan, kita akan berusaha bersama-sama membangun lokasi ini menjadi pusat halaqah ilmiah terbesar di Indonesia tercinta. Dan insyaallah taala dari sini akan lahir cabang-cabang yang akan terus menebarkan sayap dakwah, menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang akan membanggakan seluruh yang cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.